Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau sapa kembali jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang boleh memberkati kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Tibalah saatnya Bapa, kami akan mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman Tuhan. Dan biarlah kami jemaat Tuhan boleh merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan yang kita renungkan dalam 1 minggu ini, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah, saya percaya pada hari ini kita di rumah sangat bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu kita aminkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari renungan kita 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya memberi tema hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tak satu pun kita manusia di dunia ini yang tidak ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pasti semuanya selalu ingin hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika hidup kita ingin lebih berkenan kepada Tuhan, pastinya kita akan selalu berusaha untuk hidup di dalam firman Tuhan dan terus belajar untuk takut akan Tuhan. Melalui surat Petrus ini, kita diingatkan kembali supaya hidup kita rindu untuk diperbaharui oleh tuntunan yang daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mungkin kita bertanya di dalam hati kita Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan cara yang bagaimana supaya hidup kita,
hidup saya tetap rindu diperbaharui oleh Tuhan. Itu mungkin kita renungkan Bapak Ibu ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita bertanya di dalam hati kita, dengan cara yang bagaimana supaya hidup saya, hidup kita itu tetap rindu diperbaharui oleh Tuhan. Saya akan memberikan 4 poin Bapak Ibu. Bagaimana supaya saya dan Bapak dan Ibu yang ada di rumah rindu diperbaharui oleh Tuhan. Yang pertama, kita belajar taat mendengarkan suara Tuhan yang setiap saat menuntun hidup kita. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu, kita mau dan setia untuk diperbaharui dari cara hidup kita yang lama, yang mungkin selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus belajar dan terus belajar takut akan Tuhan. Karena kita masih menopang di dunia yang fana ini. Sedangkan yang keempat Bapak Ibu, kita harus bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal Bapak Ibu. Itu bukan karena kebaikan kita, tapi semuanya adalah anugerah yang cuma-cuma Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Petrus ini adalah surat pastoral kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya mereka dan kita tetap taat kepada Yesus Kristus. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera itu tetap melimpah di dalam hidup kita. Di dalam hidup saya. Di dalam hidup Bapak Ibu yang ada di rumah. Supaya kita tetap takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu sadar dan merenung betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu telah ditebus dengan darah Kristus itu sendiri. Yang rela mati untuk kita, untuk saya dan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu, siapa dari hidup kita ini Bapak Ibu yang ada di rumah rela mati demi dosa-dosa orang lain, demi kesalahan orang lain, demi pelanggaran orang lain? Saya yakin belum ada mau menerima tanggungan dosa karena kejahatan orang lain. Tapi yang menjadi perenungan buat kita pada hari ini Bapak Ibu yang di rumah, Tuhan Yesus mau mati dan rela berkorban demi keselamatan saya dan keselamatan Bapak Ibu yang ada di rumah. Dia rela memberikan dirinya untuk menjadi tebusan akan dosa-dosa kita. Sehingga firman Tuhan berkata di ayat yang ke-18 sampai 20. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita cenderung masih sering melupakan orang yang mau berkorban
dan yang mau mati, dan yang mau berbuat baik demi keselamatan hidup kita. Kita cenderung lupa Bapak Ibu, betapa luar biasanya Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi jaminan dan tebusan akan dosa-dosa kita. Sangat dan sangat luar biasa Allah mengutus anaknya yang tunggal itu menjadi tebusan bagi kita yang penuh dengan dosa ini. Amin Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu, mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 2020, kita telah melaksanakan ibadah malam Pasion di rumah kita masing-masing. Dan selama beberapa minggu ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing juga. Bahkan ibadah Jumat Agung dan Hari Raya Paskah pun terpaksa kita beribadah di rumah kita juga. Karena apa Bapak Ibu? Karena virus COVID-19 mengancam kehidupan bangsa dan negara kita ini. Pergumulan yang sangat berat mengancam seluruh isi bumi ini. Mungkin ini terjadi Bapak Ibu, karena hidup kita manusia sebagian di dunia ini semakin merajalela, melakukan banyak pelanggaran dan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan di dunia ini. Sehingga alam pun tidak lagi bersahabat dengan kita, apalagi hidup kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, kita harus semakin sadar dan percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya juga. Sehingga iman dan pengharapan kita harus tetap tertuju kepada Allah. Dan sekiranya Tuhan menjawab doa-doa kita Bapak Ibu, supaya duka yang dialami oleh dunia kita saat ini cepat dipulihkan oleh Tuhan. Ini harus kita aminkan di dalam hidup kita bersama. Sekiranya Tuhan menjawab doa-doa kita, supaya bangsa dan negara kita ini cepat dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Supaya ketakutan dan kekhawatiran akan terjadinya duka menghampiri kehidupan kita cepat berlalu, dan kita boleh kembali beribadah di gereja kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, biarlah lewat ketaatan kita kepada Tuhan, kepada pemerintah dan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran itu, membuat kita semakin lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Karena mereka mau berkorban juga demi keselamatan kita bersama. Ini kita harus renungkan Bapak Ibu. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang ada di rumah, pasti kita bertanya di dalam hati kita, jadi cara yang bagaimana Tuhan kami lakukan pada saat ini, supaya kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Itu yang kita renungkan Bapak Ibu saat ini. Baik saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Oleh karena itu, cara yang harus kita lakukan dan cara yang harus kita lakukan bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan saya juga. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama. Lewat firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, ada 4 cara yang harus kita lakukan bersama Bapak Ibu. Sebagai perenungan buat kita. Yang pertama, kita harus taat kepada orang yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua, belajar saling mengasihi, menghargai tanpa memandang agama, suku, ras, dan budaya, dan lain-lain. Tuhan sangat merindukan kasih yang vertikal dan kasih yang horizontal, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya percaya Bapak Ibu, ketika ini kita lakukan, maka bangsa dan negara kita akan dipulihkan oleh Tuhan dari COVID-19. Amin Bapak Ibu.
Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu, ini yang cenderung kita abaikan di dalam kehidupan kita, yaitu menjaga dan memelihara segala ciptaan Tuhan yang telah dipercayakan Tuhan buat kita nikmati di dunia ini. Sebagai contoh Bapak Ibu, air. Air adalah sumber kehidupan. Tetapi masih banyak Bapak Ibu kita yang belum merenungkan betapa luar biasanya Tuhan menciptakan sumber air yang hidup. Tetapi kita cemari ciptaan Tuhan itu, sehingga kita pun tidak bersahabat dengan ciptaan Tuhan. Apalagi Tuhan bersahabat dengan kita. Sangat mustahil Bapak Ibu. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, cara yang harus kita lakukan, yaitu tetap hidup di dalam firman Tuhan yang setiap saat menuntun perjalanan kehidupan kita. Setiap saat firman Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, masalah keluarga kita, masalah ekonomi kita, masalah lingkungan kita, dan apapun pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu rasakan dan yang saya rasakan pada saat ini, itu semua sepengetahuan yang daripada Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan, tema yang saya bawakan tadi Bapak Ibu, tetaplah kita hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita tahu kemana jalan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami Bapa. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami semakin diubahkan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan. Banyaklah dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang kurang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi tebusan akan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di sorga, biarlah seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk merenungkan firman Tuhan ini, biarlah ini Bapa boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.